Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Jumpa lagi bersama saya dalam channel Mas Nadur. Baik, pada kesempatan hari ini Mas Nadur akan berbagi tentang bagaimana cara membuat pupuk cair organik yang baik untuk merangsang tumbuhnya bunga atau tumbuhnya buah. Baik, bagaimana caranya? Kita simak saja videonya. Come on. Jadi yang perlu kita siapkan yaitu ember atau wadah apapun yang bisa menampung bahan-bahan. Kemudian pisau sama telenan sekalian alasnya, bisa pakai terpal atau plastik. Kemudian bahan utamanya yaitu buah-buahan. Ini kita ambil dari teman yang dagang buah ya, buah-buah yang udah busuk. Kemudian sabut kelapa. Nah, sabut kelapa ini adalah salah satu sumber kalium yang paling banyak di daerah saya. Jadi murah dan hemat. Baik, sebelum kita melangkah ke tahap-tahapnya, terlebih dahulu Mas Nadur akan menjelaskan ya, jadi apa yang diperlukan untuk tanaman ketika dalam proses pembentukan bunga atau buah, dimana disitu adalah proses tersebut itu disebut dengan proses generatif. Jadi si tanaman itu berusaha untuk membuat keturunan. Nah, dengan apa ya? Dengan buah. Karena kita ketahui tanaman-tanaman itu kebanyakan itu berkembang biak dengan biji-bijinya. Nah, apa saja yang dibutuhkan tanaman saat memasuki masa generatif? Yang dibutuhkan yaitu unsur hara dari unsur hara makro, yaitu kalium. Nah, jadi di sini untuk membuat pupuk organik untuk merangsang buah atau agar cepat berbuah, cepat berbunga, kita memerlukan atau yang kita perlukan adalah bahan-bahan organik yang banyak mengandung kalium. Apa saja? Nah, nanti akan kita jelaskan. Setelah kita ketahui bahan-bahannya apa saja yang banyak mengandung kalium, saatnya kita memasuki proses pembuatan. Yuk, langsung aja. Nah, ini bahan-bahan pendukungnya ya. Ada air cucian beras, kemudian starter bakteri pengurai ini M21, kemudian ini atau pakai ini ya EM4 pertanian, dan ini adalah molase atau tetes tebu yang bisa digantikan dengan gula. Kemudian prosesnya, pertama kita hancurin bahan-bahan bakunya seperti sabut kelapa dan buah-buahan. Ini sabut kelapa ini, jadi kalau teman-teman di rumah punya giling mesin penggilingan sabut kelapa atau parut, itu bisa. Atau bahan lebih bagus lagi kalau sabut kelapa ini kita bakar terlebih dahulu. Jadi nanti yang kita masukkan ke dalam tabung fermentasi adalah arang daripada sabut kelapa ini. Yang kalau sudah jadi arang itu kadar kaliumnya pun lebih banyak. Nah, jadi setelah terisi kira-kira 3/4 bagian, ini kita hentikan pengisian.
Kemudian nanti akan kita tambahkan cairan dari air yang ditambah dengan molase dan starter bakteri yang kita larutkan bersama. Ini ya, ini adalah molase atau tetes tebu yang akan kita larutkan ke dalam air ya. Kali ini Mas Nandur akan memakai atau menggunakan bekas air kolam lele, karena pernah dengar juga katanya itu kalau dari bekas kolam lele itu semakin bagus. Nah, kali ini maka Mas Nandur pakai air dari kolam lele. Nah, kali ini Mas Nandur akan memakai starter bakteri yang dari produk EM4. Nah, sebelumnya ini kita kocok dulu ya biar merata bibit bakterinya. Setelah terkocok baru kita tuangkan ke dalam tutup. Jadi satu ember kecil gini cat 5 kiloan ini cukup dengan satu tutup starter bakteri pengurai. Kemudian nanti molasenya itu kira-kira 4 kali lipatnya dari starter bakteri pengurainya tadi. Cuman nggak perlu ditaker ya, karena sebenarnya nggak ada aturan khusus. Baik banyak juga baik, yang sedikit pun nggak masalah, karena sebenarnya starter bakteri ini sudah hidup. Jadi ini fungsinya molase ini hanya untuk pakan bakterinya. Kita ratakan dulu dan pastikan di dasar ember tidak ada lagi molase yang masih berupa karamel. Jadi sudah dipastikan larut dalam air semua. Kemudian langsung saja kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah berisi bahan baku tadi. Ini nanti sampai airnya itu naik sekitar 5 cm dari permukaan bahan baku semula. Ya sobat organik, coba perhatikan ya, itu jadi masih ada sisa dari bibir ember atas dengan permukaan air itu, masih ada sisa sekitar 5 cm. Nah, itu berfungsi untuk agar gas yang dihasilkan dari proses fermentasi itu bisa leluasa terbuang. Langkah berikutnya kita tutup dengan plastik atau bisa juga dengan terpal atau apa aja, yang penting nanti bisa di dalamnya itu bisa kedap udara. Selanjutnya kita ikat ya, jadi tutupnya ini plastiknya kita ikat dengan bibir ember agar rapat sempurna. Kemudian setiap sepekan atau bisa 5 atau 6 hari itu kita buka plastiknya, kemudian kita aduk-aduk, kita ratakan lagi agar proses fermentasi berlangsung sempurna. Kita akan mencoba lihat pupuk organik yang sudah kita buat sekitar sebulan yang lalu. Coba seperti apa ya penampakannya. Nah, seperti ini ya sobat organik dimanapun Anda berada. Ini jadi putih-putih yang ada di permukaan bahan itu adalah ragi ya. Jadi ini sebaiknya kita aduk-aduk lagi biar nanti semakin rata. Nah, kita aduk, bisa pakai bilah bambu, bisa pakai kayu, atau bisa pakai centong juga boleh, pakai apapun boleh, yang penting bisa teraduk rata. Nah, sekarang Mas Nandur akan langsung berbagi tentang pengaplikasian daripada pupuk organik cair yang kemarin kita buat. Nah, tapi ini Mas Nandur akan memakai yang sudah lama Mas Nandur buat ya. Ya, kemudian setiap mengambil 3 atau 4 hari sekali Mas kita buka plastiknya.
cuma memakai Kita sprayer lihat yang dan kecil. kita lakukan Nandur tidak perlu pengadukan banyak-banyak kita ya. aduk-aduk. Karena Tuh, ini ada busa-busa perbandingannya itu tandanya ada 1:10. pengeluaran gas itu. Jadi pupuk organik cairnya Nah, ini kita aduk-aduk agar gas yang ada di dalam keluar. Nah, ini perbandingannya maksudnya pastikan perbandingan kita aduk antara rata kembali pupuk organik agar dengan proses fermentasinya air yang rata ya kita dari gunakan untuk atas sampai larutkan. ke bawah. Jangan salah ya sobat ya, meskipun organik tapi pupuk organik ini kalau kelebihan dosis tetap bisa membuat tanaman Anda menjadi layu ya, akan seperti kebakar ya. Jadi kalau di Jawa itu istilahnya lanas atau lonyot gitu, itu hati-hati. Jadi pencampurannya itu harus benar-benar sesuai atau bahkan lebih baik kurang pupuknya. Jadi pupuknya sedikit saja, airnya yang banyak. Jadi lebih baik kurang daripada kelebihan. Kalau kurang itu tanaman Anda tidak akan mati, dan paling-paling hanya kesuburannya bertahapnya agak lama. Jadi kan kalau pupuk organik itu sistem kerjanya kan bertahap ya. Jadi misalkan kita berikan hari ini, itu bisa terserap oleh tanaman itu baru di sekitar 7 hari yang akan datang itu baru bisa terserap, tidak langsung, tidak seperti pupuk kimia gitu. Nah ini ya, kira-kira ini mungkin sekitar 100 mili lah atau 150. Setelah kita saring dengan kain berpori lembut, kita masukkan ke dalam botol. Setelah dicampur dengan 10 bagian air, itu warnanya tidak sepekat tadi ya, jadi lebih cerah. Nah seperti ini. Nah ini tinggal kita aplikasikan, kita pakai untuk nyemprot tanaman yang kita inginkan. Nah kali ini Mas Nandur semprotkan ke tanaman anggrek. Jadi alhamdulillah ini tanaman anggrek ini bunganya nggak pernah telat. Jadi begitu bunga yang pertama layu itu akan tumbuh di sampingnya. Begitu seterusnya itu nggak pernah telat, ada terus bunganya. Ya, demikian sobat organik, sobat pecinta tanaman di Indonesia Raya ini yang sangat kita cintai ini, tentunya dari Sabang sampai Merauke, yang dapat Mas Nandur sampaikan tentang bagaimana cara membuat pupuk organik cair untuk mempercepat tumbuhnya bunga pada tanaman anggrek, yang sebenarnya bisa kita aplikasikan ke setiap tanaman, tidak hanya anggrek ya, bisa ke cabai, terong, jahe, bisa jambu, dan tanaman-tanaman yang lain bisa kita aplikasikan. Baik, kalau dirasa channel Mas Nandur ini bermanfaat untuk saudara-saudara semua dimanapun Anda berada, silahkan dukung channel Mas Nandur dengan cara klik tombol like, kemudian komen, kemudian subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng agar Anda semua dapat menerima informasi terbaru tentang dunia organik. Jangan lupa pula share atau bagikan kepada teman-teman Anda dimanapun berada, agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat daripada konten-konten Mas Nandur ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.